yang mempercayai Yesus itu adalah Tuhan, ada yang tidak. Ya. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tuh, bagi saya yang penting adalah melakukan perintah Tuhan, itu saja yang paling penting. Tetapi lihat miris apa yang terjadi kepada orang-orang yang menganggap apologet ini, saling membidatkan sesama seiman, ya, terus menghujat agama orang lain. Apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Tidak, tetapi mengasihi sesama, bukan saling membidatkan, bukan menjelek-jelekan agama orang lain, ya. Tetapi faktanya begitu. Orang-orang Kristen di sosial media ini banyak yang sudah Bang Ginting, Ya. ntar saya mau tegaskan gini ya, itu kan untuk internal Kristen. Nah, ini untuk di luar Kristen nih. Kami ini ada di sini, Bang. Salah satunya itu mengikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mencerdaskan anak bangsa. Betul. Kami itu nggak mau anak bangsa Indonesia, saudara kami sebangsa, setanah air itu salah dalam melakukan menyembah terhadap manusia, itu nggak mau kami. Iya. Gitu loh. Makanya kami hadir di sini. Mungkin Gurunda ada yang mau ditambahkan, Gurunda silakan. Iya. Jadi sebenarnya ada sisi baiknya apa yang disampaikan oleh saudara kita Amsal. Tapi hal ini harus kita bijak. Kenapa harus bijak? Karena dua agama ini, Bang, Islam Kristen itu sama-sama memiliki amanat. Islam diperintah untuk berseru, menyampaikan, tablik, mengajak orang menuju kepada Islam. Di Kristen ada yang disebut amanat agung, yaitu ajakan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Nah, sementara negara ini menjamin kebebasan kita untuk menjalankan ajaran kita masing-masing. Artinya umat Islam dibebaskan bangsa ini untuk menyeru, dan Kristen oleh bangsa ini dibebaskan untuk menjadikan orang lain atau seluruh bangsa yang ada di Nusantara ini untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi mungkin polanya yang harus diperbaiki, niatannya yang harus diluruskan. Karena apa yang dilakukan oleh para apologet, baik Islam maupun Kristen, itu sama-sama mereka memiliki dalil. Hanya terkadang dalam perjalanan, ada di antara kita itu yang lari dari niatan yang seharusnya. Orang Kristen menyampaikan Bible itu niatannya tadinya baik. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka banyak terpengaruh, tergelincir dengan hal-hal yang sifatnya syahwat. Tidak. Juga kurang dari Islam, demikian pula adanya. Untuk itu mungkin polanya yang harus diperbaiki. Tetapi amanat agung itu bukankah sesuatu yang harus dijalankan? Jadikanlah seluruh bangsa, itu kata perintah. Tidak menjadikan berarti melanggar. Itu yang pertama. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Tidak mengajak itu juga melanggar, berarti tidak menepati perintah Tuhan. Jadi sama-sama dua agama ini memiliki amanat. Satu ajaran untuk berseru, yang satu ajakan untuk menjadikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai kasih. Kasih itu bukan serta-merta hanya beradab. Kasih itu bukan hanya serta-merta hanya sopan, memberi rasa empati, memberi rasa iba, memperhatikan, menyantuni, mengayomi, bersedekah, memberi rasa aman. Itu bukan itu kasih itu. Kasih itu cakupannya luas. Karena di Al-Quran itu ada surah Ar-Rahman. Apa itu surah Ar-Rahman? Surah yang isinya adalah berkasih dan sayang. Bukan cuma kasih tok, tapi sayang. Oleh karena itu dikatakan orang kasih kepada yang lain ketika kita mengajarkan orang lain itu untuk selamat. Kita mengajarkan orang lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, salah satunya perintah Tuhan dalam Islam, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Katanya Bible adalah perintah Tuhan. Berarti salah satunya perintah Tuhannya Kristen, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Berarti debat, dialog, diskusi, bertukar pikiran itu harus berjalan. Jadi ada baiknya yang saudara sampaikan, apa itu? Bahwa kita tidak dibenarkan beramapologet dengan tujuan di luar daripada niat yang ada dalam agama kita masing-masing. Bukan untuk menghina, menghujat, menista, atau terjadi hal yang sifatnya intoleransi. Akan tetapi diskusi dibangun untuk saling mengenal satu sama yang lain, bahwa Islam polanya dalam mengajarkan agamanya seperti ini, Kristen seperti ini. Kita ketemu di meja akademik, lalu kemudian kita mengurai konsep Tuhan, konsep ibadah, konsep keselamatan, dan seterusnya, termasuk konsep kitab. Saya kira begitu dari saya. Jadi dialog, diskusi atau berapologet itu harus dilakukan. Cuma niatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu ditiadakan di dalam dunia apologet ini. Saya kira begitu. Silakan. Ya, betul. Saya boleh menambahkan, host, izin? Kan Bang Ginting. Ya, teman-teman, sebetulnya indah apabila kita menjalankan perintah agama kita masing-masing. Ya, kalau umat Islam memang diperintahkan untuk membela agamanya, ya. Tetapi ingatlah, kita orang Kristen itu tuh tidak diajarkan untuk membela agama, tetapi mengasihi, seperti itu. Jangan pernah menghujat agama orang lain, kawan-kawan, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau kalian merasa pengikut Kristus, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu, bahkan kepada musuh sekalipun kita diwajibkan untuk mengasihi musuh, apalagi kepada saudara-saudara kita dari umat lain. Mereka itu bukan musuh kita, bukan. Mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Harus kita kasih. Jangan pernah mengatakan mereka sesat, karena ingatlah, kita pun belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana menjadi orang manusia yang berkenan di hadapan Tuhan? Lakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan seperti apologet Kristen. Mereka mengatakan agama orang lain sesat, membidat-bidatkan sesama seiman, tetapi mereka tidak hidup dalam kekudusan. Rata-rata apologet Kristen yang terkenal itu orang-orang yang bercerai, ya. Baik yang terkenal ataupun tidak terkenal, orang-orang yang bercerai, cerai dari suaminya, cerai dari istrinya. Apa yang seperti itu? Itulah orang-orang yang munafik. Mereka ada banyak, teman-teman, merasa pengikut Kristus, ya, merasa orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi tanpa disadari mereka sesungguhnya hanyalah pengikut Edis TV, pengikut Mikana, pengikut Bom-Bom, ya, yang saling bidat-membidatkan di antara saudara-saudara seiman. Apa yang bisa kalian dapat mendengarkan ocehan-ocehan mereka ini? Ada makna yang bisa kalian dapatkan? Nggak ada. Yang ada, iblis menari-nari di room mereka. Karena apa? Ya, pekerjaan iblis itu diantaranya bukan cuma menggoda, menyesatkan manusia, tetapi mencuri sukacita. Ya, jadi sukacita itu dicuri. Jadi bergabunglah dengan room-room yang memberikan damai dan sukacita. Hindari room-room Kristen yang debat kusir seperti itu, karena kita tidak diajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak ada. Orang Kristen tidak diajarkan untuk membela agamanya. Orang Kristen tidak diajarkan untuk membela Tuhannya. Tetapi kita harus hormati saudara kita dari Islam, ya memang mereka diajarkan untuk membela. Itu bagian daripada keimanan mereka. Itu aja yang saya sampaikan. Saya menghormati saudaraku dari umat Islam. Kalian orang yang baik, orang yang sedang menjalankan perintah Tuhan kalian. Saya atas nama umat Kristen mengaturkan permohonan maaf karena saudara-saudara saya masih banyak yang belum paham tentang ajaran Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bang, sama-sama.
kami pun minta maaf jika ada kesalahan di dalam berapologet. Lanjutkan. Disampaikan. Silakan. Baik, saya coba bacakan satu ayat di dalam Alkitab di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, kita kan sebagai orang yang beriman, ketika ada orang yang tidak seiman dengan kita mempertanyakan iman kita itu, ya ayat ini mengatakan kita harus siap sedia, itu loh, mempertanggungjawabkan iman kita, itu loh. Contoh, ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan, gitu loh. Nah, orang yang tidak sepaham dengan itu, dia itu kan bertanya, apa dasarmu mengatakan Yesus Tuhan? Jadi kita sebagai orang Kristen harus memang betul-betul memahami iman kita supaya kita bisa memberi pertanggungan jawab kepada mereka yang mempertanyakan tentang iman kita, tetapi dengan cara yang lemah lembut dan rasa hormat. Begitu, teman-teman. Oke. Mungkin bisa kita lanjut diskusi ya teman-teman ya, teman-teman Kristen. Silakan Bang Zuma, mungkin ada pemaparan lagi kepada teman-teman Kristen, monggo. Ya, kita lanjut tema yang tadi ya, teman-teman sekalian. Jadi pembeda antara Tuhan dan manusia. Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut, yang tak terjama oleh mata di muka bumi ini. Kemudian Tuhan menciptakan dua alam, alam besar dan alam kecil. Alam besar itu adalah alam jagat raya, dan alam kecil itu adalah tubuh kita manusia ini. Apa tujuannya dua alam ini dicipta oleh hakikat pencipta yang ahad atau esa, tunggal? Tujuannya adalah agar dirinya dikenal oleh makhluk atau ciptaan. Nah, dalam tataran ilmu pengetahuan umum, entitas alam raya ini ditanamkan seutuhnya dalam wujud manusia. Besarnya alam semesta ini cukup diwujudkan oleh eksistensi kita sebagai makhluk sempurna, yaitu manusia. Dengan kata lain, alam kecil manusia yang menunjukkan segala yang hadir, sehingga Allah atau Tuhan dalam hal ini meringkas keagungan ciptaannya berupa alam yang luas di dalam tubuh manusia. Dalam diri kita ini terkandung semua unsur yang ada pada alam raya yang luas. Jadi inilah yang kemudian Al-Quran terangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'us sayyi'at sayyi'ah mithluha. Itu terkait dengan keburukan, itu dibalas dengan keburukan setimpal, dikarenakan oleh karena keadaan manusia itu pada dirinya gambaran terhadap alam semesta, adanya bencana, adanya musibah dan seterusnya. Jadi cerminan keadaan itu ada pada diri kita. Nah, sehingga di ayat lain Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang berakal. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya Tuhan menyimpulkan, meringkas keagungan ciptaannya berupa alam semesta di dalam tubuh kita manusia ini. Jadi dengan demikian kami umat Islam
dalam tataran pembeda antara manusia dengan Tuhan itu sangat jelas. Tuhan adalah pencipta yang menciptakan mikro dan makro, sedangkan manusia adalah ciptaan yang menjadi cerminan simpul dari kesempurnaan ciptaan Tuhan berupa alam raya. Saya kira begitu. Semoga dipahami. Jadi sulit bagi umat Islam, mohon maaf, untuk mengikuti ajakan amanat agung agar menyembah kepada Kristus. Karena umat Islam tahu Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Tidaklah mungkin umat Islam yang tahu membedakan antara Tuhan dan manusia, antara Khalik dan makhluk, itu bisa jatuh kepada keadaan menyembah kepada Kristus. Makanya di Indonesia ini, mohon maaf, amanat agung itu kurang diminati. Karena umat Islam mayoritas paham tentang Khalik dan tentang makhluk. Saya kira demikian, saudara-saudara. Oke, silakan teman-teman Kristen, mungkin mau ditanggapin terkait Kristus tadi. Baik, saya sih nggak menanggapi, tetapi ingin bertanya aja seputar narasi yang disampaikan oleh Bang Juma ya. Tadi Bang Juma menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan dua alam, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, pertanyaan saya Bang Juma, apakah Tuhan yang bisa menciptakan dua alam ini bisa menyatakan diri di tengah-tengah umat ciptaannya atau bagaimana? Iya, itulah tadi yang saya katakan, Bung, di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, sanurihim. Sanurihim artinya Tuhan mengadakan, memperlihatkan dirinya. Tidak dalam bentuk seperti makhluk, karena Tuhan itu tadi saya sudah jelaskan, Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Lalu bagaimana Tuhan itu mengadakan dirinya supaya dikenal? Maka Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan itu dikenal. Nah, untuk sampai ke sana itu dibutuhkan akal. Maka Tuhan menitipkan serpihan cahaya berupa akal pada diri manusia, agar manusia ini bisa memahami bahwa Tuhan itu ada, meskipun Tuhan itu tidak bisa dilihat. Karena Tuhan cuma memberikan simbol, sanurihim ayatina fil afaq. Tuhan memperlihatkan tanda-tanda keberadaan dirinya dari segenap penjuru. Contoh, adanya siang dan malam. Kira-kira yang mengatur ini siapa? Itulah yang disebut Tuhan. Adanya kelahiran manusia, adanya kematian manusia, adanya manusia lahir perempuan, lahir laki-laki, adanya perempuan bisa berkarya, membuat baja terbang, baja terapung, dan seterusnya. Ini siapa yang berkuasa di balik semua ini, yang menciptakan manusia yang begitu sempurna? Tuhan. Makanya Tuhan memberikan tanda-tanda keberadaannya, bukan memperlihatkan dirinya dalam wujud. Aku Tuhan datang dalam rupa wujud, nggak ada itu. Karena alam semesta ini tidak sanggup kemudian untuk menampung pencipta langit dan bumi yang maha besar, sedangkan bumi kita ini kecil. Nah, sehingga dalam Islam untuk mengenal Tuhan cukup melihat alam semesta ini. Seibarat seekor binatang, kita bisa tahu bahwa binatang itu ada cukup dengan melihat jejaknya. Di sini ada singa, apa buktinya? Ini ada jejaknya. Tidak mungkin ada jejak kalau tidak ada singa. Adanya singa bukti bahwasanya ini ada jejaknya. Jejak ini bukti bahwa singa itu ada meskipun kita tidak melihat. Bumi ini jejak keberadaan Tuhan itu ada. Dengan kita melihat ada bumi, melihat diri kita yang begitu sempurna dan bukan kita yang menciptakan, berarti ada yang menciptakan kita. Itulah Tuhan memberi akal untuk kita sampai pada poin tersebut. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang dalam rupa makhluk. Karena manusia sudah dikasih alat berupa akal untuk mendeteksi keberadaan Tuhan. Demikian. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan apa yang Anda pahami. Kalau kesimpulan saya ini salah, nanti Bang Juma boleh koreksi lagi. Artinya begini, bahwa Tuhan yang menciptakan dua alam itu tidak akan pernah bisa
hadir secara langsung dan berinteraksi secara langsung dengan umat ciptaannya, begitu ya? Begitu, apakah kira-kira begitu, Bang Juma? Iya, betul. Benar, Bang, benar. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Makanya kita tidak bisa melihatnya karena Tuhan itu bukan makhluk. Segala sesuatu yang bisa kita lihat itu makhluk. Sedangkan yang tak terlihat pun masih makhluk. Angin, udara itu tak terlihat. Setan tak terlihat, tapi makhluk. Malaikat tak terlihat, makhluk. Tapi makhluk. Nah, ada dimensi yang maha gaib dan juga maha zahir. Dia maha gaib, maha tak terlihat, tetapi maha nyata. Siapa dia? Itulah Khalik yang menciptakan. Bukti aku nyata, aku ciptakan kamu. Emang kamu yang menciptakan dirimu, bukan kamu. Kakakmu, bapakmu, tantemu, pemerintah yang menciptakan, bukan. Tapi kenapa kamu ada? Kamu yang menciptakan dirimu, bukan. Lalu kenapa kamu ada? Itulah bukti orang yang berakal sampai kepada Tuhan. Oh, aku ada, pasti ada yang mengadakan aku. Itulah yang disebut Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka, bagaimana cara kita berhubungan dengan Sang Pencipta ini? Ibadah. Dengan cara ibadah. Makanya dalam agama Islam itu, Bang, kami tidak ada foto Tuhan, kami nggak ada patung Tuhan, kami nggak ada kemudian rupa Tuhan, nggak ada. Laisa kami silihi syai'. Tapi apa kami dalam beribadah? Allahu Akbar. Duhai dikau hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau, Tuhan semesta alam, yang menciptakan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu kami berpikir bahwa yang maha kuasa, yang maha pencipta ini menyaksikan, melihat, mendengarkan. Meskipun kami umat Islam tidak melihatnya, tapi hakikat pencipta yang menciptakan kami melihat kami. Maka tugas kami adalah beribadah kepada Dia yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui, dan maha adil. Tidak perlu kami melihatnya, karena Dia yang melihat kami. Cukup kami beribadah. Dengan cara apa? Tunduk kepada apa yang diperintahkan. Itu pola yang ada di dalam ajaran agama Islam. Begitu, saudara. Jadi antara Tuhan dan manusia itu tidak bisa dikatakan antara langit dan bumi, karena dua-duanya adalah makhluk. Tidak bisa dijelaskan. Intinya Khalik pencipta, manusia ciptaan. Itu aja. Sekarang, apakah Tuhan itu melihat kita sedang melakukan hal ini? Melakukan. Apakah kita melihatnya? Tidak. Apakah penting untuk kita lihat? Tidak penting. Lalu apa yang harus kita sadari? Cukup kita sadar bahwa kita sedang dilihat. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga ucap kita, jaga kaki kita, jaga semuanya agar kita tidak terlihat melakukan maksiat di hadapan Tuhan. Itu. Orang beriman, yang namanya beriman tidak melihat, percaya, itu beriman. Iman itu di situ. Kami tidak melihat Tuhan kami, tapi kami percaya Tuhan itu ada. Maka kami menjaga segala amalan-amalan kami. Begitu waktu azan, kami sholat. Begitu waktu puasa, kami puasa. Tidak perlu kami melihat Tuhan kami, karena Tuhan itu sudah menyatakan dirinya. Kita menikmati malam ini. Siapa yang mengadakan? Ya Tuhan itulah yang mengadakan. Besok matahari terbit, siapa yang melakukan? Tuhan itulah yang melakukan. Bukan manusia, bukan persatuan bangsa-bangsa yang mengatur itu semua, bukan. Tetapi pencipta alam raya inilah yang mengatur itu. Maka tugas kita adalah bukan mencari dirinya, tetapi menyadari bahwa Dia maha melihat, maha menyaksikan. Tugas kita berhubungan dengannya adalah dengan ibadah. Makanya umat Islam itu sering bangun tengah malam untuk bermesraan dengan penciptanya. Begitu, saudara. Terkadang saya ya silakan. Tujuan Silakan. saya bertanya kepada Bang Juma agar saya bisa mengambil seperti apa iman Anda. Lalu saya bertanya lagi nih, Bang Juma, Tuhan yang Anda katakan itu bukan makhluk. Ketika Ia datang ke dunia ini sebagai manusia melalui proses kelahiran, apakah Dia bukan Tuhan lagi? Saudaraku, yang namanya Khalik
itu bukan makhluk. Kalau ada konsep Tuhan, maaf nih, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, berarti Tuhan yang bukan manusia menciptakan, mengadakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Ini sudah tidak layak dituhankan. Kenapa tidak layak dituhankan? Karena dia menjadikan dirinya bukan Tuhan. Sesuatu yang tadinya Tuhan lalu kemudian menjadi bukan Tuhan, itu bukan konsep agama samawi. Itu konsep agama paganisme, di mana dewa mengambil rupa makhluk untuk turun bergaul dengan makhluk. Itu konsep paganisme, konsep pewayangan. Tidak dianut oleh agama samawi. Adalah lebih rasional. Tadi saya katakan bahwa Tuhan menitipkan akal sebagai alat untuk mendeteksi keberadaan Tuhan. Adalah lebih menyentuh, lebih mengena kepada akal ketika Tuhan yang Maha Kuasa ini menciptakan makhluk tanpa ayah, daripada dia menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan. Sekarang karena Tuhan itu Maha Kuasa, lantas kita kemudian mengatakan Siti Maryam atau Maria hamil tanpa seorang suami. Apakah berat bagi Tuhan untuk memasukkan sperma kepada rahim seorang wanita bernama Maria atau Maryam? Beratkah bagi pencipta langit dan bumi ini menciptakan setitik sperma untuk dihadirkan di rahim Maria agar dia membuahi? Beratkah bagi Tuhan hal seperti itu? Kecil. Wong Adam tak ada rahim, tak ada wanita. Adam dicipta begitu sempurna, hidup sampai 700 tahun lamanya. Tak ada berat bagi Tuhan. Lalu menciptakan manusia tanpa ayah tapi ada ibu, ada alat, ada mesin, ada reproduksi. Tinggal dipercik ke sperma oleh Sang Maha Pencipta. Sak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Bagaimana kalau Tuhan memerintahkan, wahai sperma, adalah kau. Ada sperma itu. Masuklah ke dalam rahim Maria yang perawan. Masuk, apa yang terjadi? Terbuai. Lalu hamil. Lalu melahirkan. Maka lahir ciptaan. Makanya kalau kita melihat Lukas 2 nomor 11, Bang, mohon maaf nih. Pada hari ini telah lahir Tuhan. Oh, enggak mungkin. Kalau kalau ada pemaksaan bahwa itu adalah Tuhan yang lahir, berarti ini bukan Tuhan, ini bukan akontas, ini dewa. Sangat disayangkan Yesus tidak mengajarkan, atau Nabi Isa tidak mengajarkan konsep dewa-dewa. Yesus mengajarkan adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yang Ahad ini tidak mungkin serupa dengan manusia. 2 Samuel 7:22. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Tinggi, tak ada satu apapun yang serupa denganmu. Laisa kamitslihi syai'. Jadi lebih rasional, lebih ditangkap akal, pencipta langit dan bumi yang Maha Pencipta menciptakan sperma suci lalu dimasukkan ke dalam seorang rahim perawan lalu hamil, daripada Tuhan yang Maha Kuasa menjadi bonyok dihantam sama tentara Romawi. Lebih rasional. Cuman mohon maaf, kita tidak berbicara rasional tok ketika kita berhadapan saudara Kristen. Kita harus berbicara tentang konsep juga, doktrin dan dogma. Jadi saya memukul keyakinan saudara yang berdasarkan dogma, tetapi saya yakin akal saudara yang diberikan sebagai hadiah dari pencipta kita itu mengatakan yes, yang Bang Suma katakan itu adalah lebih benar daripada Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Silakan. Baik. Ya, sepertinya saya kurang menangkap, tapi saya coba ganti pertanyaan saya dengan sebuah analogi. Begini Bang Juma, Ya. apa pendapat Anda ketika seorang raja turun di tengah-tengah rakyatnya, duduk bersama dengan rakyatnya, makan bersama dengan rakyatnya, bahkan tertawa bersama dengan rakyatnya? Apakah raja itu bukan lagi raja? Saudara, kalau rajanya adalah manusia dan rakyatnya adalah cicak, itu bisa enggak Anda rasionalkan? Karena yang raja ini bukan manusia kan, tiba-tiba menjadi manusia. Berarti
Jangan dulu baku hujat kau. Nah, yang suka coba-cobai sesamanya itu pekerja iblis. Kau jangan bikin rusak Kristen. Kau Islam bro. Enggak. Kau. Kenapa kau katakan Kau rusak jangan Kristen? bilang enggak. Menurutmu? Bilang denomin lagi kau. Kalau Kasih Kristen turun yang dia, aku Yusuf. imani, silakan lakukan. Yusuf. Kristen yang Orang- aku imani, silakan aku lakukan. Ucup. Jadi Kristen yang sebenarnya, yang menjadi pengikut berdua, Yesus yang Ucup. sebenarnya, Ucup. silakan lu kata Ucup. Kristen. Ucup. Yang menjadi Kita berdua. pengikut Yesus yang sebenarnya adalah yang melakukan kehendak Yesus. Ini orang tidak waras ini kasih kehendak Bapa turun. melalui utusannya Yesus. Yang melakukan kumis saja kehendak macam kehendak kumis Bapa tikus kau. supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan. Nah itu kehendak Bapa. Kau nih. Apa kehendak Paulus supaya Kau Yesus itu pikir menjadi betul Tuhan? Nah, itu kau kehendak nih. Paulus. Makanya bertolak belakang. Kau di sini. Kumis macam kumis tikus kau turun kau. Kau bisa gila kamu kau. Waduh. Kau bikin malu Kristen kau. ini panas. Bentar dulu Pak Robin. Ya Polantas di bahasa kasihnya, bahasa rohnya disimpan Yalah. dulu gitu. Udah maksudnya gini Ucup. Nah, nggak usah maksudnya gini. Ucup, Semua itu Ucup, perkataan gini, manusia. Ucup. Maksudnya gini loh. Itu perkataan Tidak dunia nyambung ini. ya. Kalau maksudnya Makanya begini, malah dia maksudnya tidak begini. nyambung. Menyalahkan orang. Ya. Kau bikin malu Ada yang Kristen berbuat jahat kau. kepada kamu tetap mengasihi. Besok kau kena mati kau. Kau tengok besok. Nggak apa-apa. Kalau manusia hanya Nggak apa-apa kau. tubuh Kau bikin saya, malu Kristen lah. tetapi roh saya tidak akan pernah bisa dibunuh oleh manusia. Biar kau tahu Otak paham. tidak ada kau. Nah, rohku nggak pernah bisa dibunuh. Nggak pernah Kalau bisa saya ketemu dibunuh. kau, saya akan pukul betul kau. Ya silakan kau pukul. Ada hukum. Babi betul Ada kau hukum bikin malu dunia. Kristen kau. Waduh. Bahasa rohnya nanti aja dipakai. Ya iya. Tidak lucu. Soalnya dia ini tidak nyambung dia. Nggak usah, Ditanya baik-baik malah dia nyambung. jawabnya gitu. Itu kau imani, silakan imani. Lakukan untuk pribadimu. Jangan kau lakukan, jangan kau pasang untuk pribadiku. Bikin Jangan kau abal-abal ini orang ini. Kau ini bikin menghina. Kau orang bagaimana kau orang? Pelanggaran kan kau Polantas? Ya, semakin Langsung diturunkan tok dia pelanggaran. Aduh. ada ancaman. Makanya saya bilang bahasa kasih itu disimpan dulu, bahasa roh itu ya. Karena TikTok pun nggak suka bahasa roh dia. Kalaunya Pak Robin ya pakai bahasa roh, kalian tanggapi tok kesurupan sama kalian Ted, kan gitu. Jadi tolong disimpan aja bahasa kasihnya. Kalau kau kagak mau diskusi sama Pak Robin, bilang gitu. Saya mau diskusi sama Islam. Dah Pak Robin diam dulu. Silakan diskusi sama saya, kan kayak gitu. Karena Pak Robin juga naik, saya hormati tamu saya. Makanya kan ketika kalian naik ya Kristennya, mau diskusi sama saya atau Pak Robin, saya hormati tamu saya, kan gitu. Maka dari itu, kok ngomong di awal, mau yang mana? Mau diskusi sama Islam atau sama Pak Robin gitu, yang mempunyai paham Kristen juga, karena berbeda dengan paham kebanyakan Pak Robinnya gitu ya. Oke, kita naikkan lagi Pak moderator yang lain. Yang mana nih? Halo, selamat malam. Selamat malam. Dua-duanya berhala. Selamat malam. Malam. Udah. Dua-duanya berhala ini. Halo, selamat malam. Iya. Gak apa-apa dah ya, sama mata pisau dulu. Kenapa lama Yusuf?
Oke, dengan Pemula. Robin aja lah. Oh, dengan Robin. Baik. Udah. Saya menjawab Aku diam. yang namanya kekristenan. Tidak beragama yang kafir, bro. Itu Anda dapat pengertian dari mana? Loh, baca Alkitab. Tidak Ketika ada kata kafir dalam bahasa Bible itu nggak ada. Dia nyaplok dari Islam, tapi disalahartikan. Kafir di dalam Bible itu artinya bodoh. bukan kafir dalam arti sebenarnya adalah orang yang tidak beragama, tidak mengenal Tuhan. Itu di ayat mana? Di ayat mana? Banyak. Ya coba. Perjanjian Satu lama ayat semua. aja. Artinya nggak kenal Tuhan, coba. Perjanjian lama. Orang tidak beragama Ya, selain Israel apa? selamat Kafir. malam. Arti kafir apa? Ya, Kafir selamat ini kan- malam Bang Mara. Bang Mara ini Muslim apa Kristen? Kok jadi aku yang on cam? Tutup ah. Ya, saya Kafir Kristen, ini- Bang. Oh, Kristen, baik. Ini temanya ini ya, meragukan. Temanya Yesus seorang Muslim. Iya, sebelum saya dengan alasan apa Anda mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim? Apakah ada dasar dan apakah ada data? Coba tunjukkan kepada saya dan kepada kami Kristen juga, mana tahu ada yang menonton bahwa Yesus itu adalah Muslim. Berikan penjelasan, Bang. Jangan hanya memfitnah Udah aja tahu, dan meragukan. mengarang. Baik, Udah tahu sebentar Bu jawabannya. Karyana, sebentar. Sabar dong. Udah tahu. Dia bertanya, ini mau dijelaskan. Pada Sugi atau Gus Miftah, silakan. Cek. Ya, Bang Hadi, Assalamualaikum. Pak De itu mau menjawab, gampang kok jawabnya itu. Ya, tadi sebenarnya udah saya jawab, Bang. Muslim itu artinya orang Iya, yang dengan taat. satu kata aja atau Ya, berapa singkat aja. Anda tanya mau dijawab kok nerocos, Bang. Ya kan? Anda kan nggak ngerti arti Muslim itu apa? Anda ngerti nggak arti Muslim? Anda nggak? Nanti Saya nggak jangan-jangan saya ngerti jawab dan Muslim. dasarnya apa. Saya Anda justru nggak ngerti Tuhan arti saya tidak terima kalau dia Muslim karena Tuhan saya bukan Tuhan negeri Mekah, begitu maksudnya. Berarti Yesus kafir. Yesus bukan kafir. Karena Yesus yang memberi pemahaman. Dulu Bu Karyana dijawab dulu itu pertanyaannya. Kan sudah saya bilang tadi, ada dua golongan manusia, kafir dan muslim. Kafir artinya orang yang bangkang terhadap perintah Tuhan. Muslim artinya orang yang taat tunduk terhadap perintah Tuhan. Di dunia ini cuma ada dua golongan itu. Nah, Anda mau menggolongkan mana ini Yesus nih? Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan atau orang yang taat terhadap hukum-hukum Tuhan? Kalau dia taat terhadap hukum Tuhan, maka dia tergolong muslim. Kalau dia ingkar terhadap perintah Tuhan, maka dia tergolong kafir. Gitu loh. Nah, kafir itu sendiri dari bahasa Arab. Dari kata kafaro. Ya'furu kufron, yang artinya menutup. Bahkan diadopsi oleh bahasa Inggris, cover, artinya juga penutup. Jadi jangan membuat istilah sendiri. Setiap bahasa punya kaidah. Ya, kafir itu artinya orang yang menutup boleh diri saya jawab? dari perintah Tuhan, gitu Bang. Ntar dulu. Yesus itu menandakan dia Muslim, artinya Yesus itu berserah diri. Jadi segala hidupnya di muka bumi ini, dia pasrahkan kepada Tuhan yang mengutus dia. Contoh nih, di Matius 26:39, Yesus itu sujud dan berdoa kepada Tuhannya. Jadi Yesus itu tidak pernah berkehendak atas dirinya sendiri. Semua kehendak Tuhan yang mengutus dia. Itu artinya dia Muslim. Data di Bible jelas kok.
Yesus berkata, aku akan pergi kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Jadi Yesus bertuhan. Buktinya kalau tidak bertuhan, kenapa dia berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Artinya Yesus itu Muslim, berserah diri kepada Tuhan yang mengutus dia. Itu data di Bible, nggak bisa dibantah. Berarti itu dasar kalian itu mengatakan bahwa Yesus Muslim. Hanya itu aja, karena Yesus Iya, kepada iya, Bapa. iya, iya. Nah, sekarang bantahlah. Kamu sekarang bantah Yesus bukan Muslim. Silakan. Iya, karena begini, Yesus itu, Tuhan Yesus itu bukan Muslim. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dari Israel, berasal dari Israel. Sudah? Baik, kalau begitu Yesus kafir. Kalau begitu Yesus itu berdoa kepada siapa? Dia waktu Oke, Yesus di saya bumi jawab dia ya. dengerin dulu, dengerin. Dia berdoa kepada siapa? Oke, saya jawab ya. Ya. Sebelum saya jawab itu, saya kembali ke Langsung kafir jawab dulu. aja, jangan pakai pengantar kalau saya. Dia Iya, berdoa kepada begini. siapa? Kafir itu saya tidak mengerti karena Ya dalam udah, dia berdoa keajaran kepada siapa? kepercayaan Udah, saya udah, tidak udah. Tetapi Udah. kalau pengikut iblis, Udah, langsung pengikut jawab. iblis saya jawab. Kalau Langsung jawab Yesus aja. bukan pengikut iblis, tetapi Iya, langsung pengikut jawab suci. aja. Kan begitu? Susah kali nih orang ini. Bukan susah. Ya udah, langsung jawab aja. Iya. Yesus kalau Iya, bukan saya jawab ya. Muslim, Yesus itu adalah Yesus itu Tuhan, berdoa kepada siapa? Tuhan Israel. Jadi bukan Tuhan Mekah. Jangan, Jangan. ini. Saya tidak terima kalau Yesus itu Muslim. Karena begitu. Ya kalau kamu tidak terima Yesus Muslim, berarti Yesus kafir. Kan gitu. Iya, maksudnya Oh walaupun iya, Yesus kafir. walaupun pandangan kamu seperti itu, tetapi dia bukan Bukan Tuhan pandangan, Mekah. ini kita Bukan berbicara sesembahan berdasarkan Mekah etimologi, dia. Bang. Tadi sudah Iya. saya terangkan, kafir artinya orang yang menutup diri dari perintah Tuhan. Iya. Muslim Tuhan artinya Yesus orang itu yang berserah bukan diri Tuhan terhadap Mekah. Tuhan. Jadi saya Nah, tidak Yesus terima ini dia kalau termasuk dibilang orang yang Muslim. berserah diri atau orang yang ingkar? Iya, jadi Jawab. Yesus ini orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan atau orang yang taat terhadap perintah Tuhan? iya, dia taat dan memberikan Berarti ketaatan. Muslim dia kalau taat, Bang. Muslim Oh. artinya taat Jangan terhadap perintah ngaku-ngaku Tuhan. kamu. Paham? Mana Tuhanmu, mana yang kau ikuti dulu? Yang di Mekah itu, jangan kau ikut Apa campur sih ini? semuanya. Apa sih kau ini nerocos Emangnya kamu kemana-mana? mengikuti Yesus? Kamu mengikuti Yesus? Kau percaya kepada dia? Enggak. Kalah. Kalau saya percaya, kalau saya percaya apa yang tertulis di dalam Bible tentang Yesus bahaya, Bang. Udah salah Nanti saya jalan percaya kamu Yesus ini. pernah nyuluh maling, gimana coba? Nih, udah salah jalan. Udah, Kalau Pak saya De. percaya sepenuhnya bahaya nanti. Karena di situ Yesus dikatakan orang gila, masa saya percaya, Bang? Yang lucunya kamu Udah, tidak Pak De, percaya layani kepada aja, dia, udah. tapi kau kait-kaitkan dia dengan Kasih dengan Banyuma dulu. golonganmu. Kan begitu. Banyuma kan ini ada nih aneh. hotel di Banyuma nih. Dicerahkan dulu. Yesus katanya bukan Muslim. Iya. Iya, Dasarnya apa? Jangan Berkata heran seperti itu. kalau saudara kita mengatakan Yesus itu bukan Muslim. Bahkan mereka membantah Yesus itu bukan manusia katanya kan. Berarti demit. Jadi tidak usah heran kalau saudara kita mengatakan Yesus bukan Muslim. Cuman yang sasaran kita adalah yang dibawa nih, yang mendengarkan. Jadi saudara saya, siapa namanya ini, meragukan. Muslim itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Muslim itu orang yang mentaati Tuhan. Muslim itu orang yang menyerahkan orang, ya itu definisi Muslim, Bang. Masa mau dilarikan dari definisinya? Muslim itu begitu. Iya, memang. yang saya tidak terima ini bahwa Ya. Yesus itu seorang Muslim. Saya sangat tidak terima karena begini, kalian tidak percaya dengan Yesus dengan perkataannya. Mengapa kalian kaitkan dia dengan Muslim, dengan golongan kalian? Kan itu pertanyaan saya. Sebenarnya yang Anda harus pahami itu. Berarti kalian tahu bahwa Yesus ini adalah jalan benar. Betul. Jadi gini abang, gini. Kenapa kami mengatakan Yesus itu Muslim? Muslim itu adalah manusia yang berserah diri, tunduk, patuh secara total
terhadap perintah Tuhan yang datang kepadanya. Kami membaca dalil, Bang. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Berarti kami termasuk kan? Kata Yesus, dunia harus tahu. Apa itu? Aku ini selalu dan senantiasa mengasihi Bapa. Bapa ini Tuhan kan? Aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus pasrah. Yesus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada dirinya. Di dalam kaidah Islam itu disebut orang Muslim. Sedangkan orang Kristen itu adalah orang yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, Yesus tidak melakoni itu. Yesus tidak melakukan itu. Orang Kristen orang yang makan babi, orang yang merasulkan Paulus, orang yang masuk gereja, orang yang tidak bersunat. Yesus tidak begitu. Yesus itu senantiasa mengatakan dunia harus tahu, seluruh orang manusia di bumi ini harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhan dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Berarti Yesus bukan Kristen, tetapi Yesus adalah Muslim. Begitu saudara. Tidak ada pemaksaan, tapi Bible yang menyajikan data itu. Bahwa Yesus adalah hamba Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Kalian Tuhan mengklaim bahwa kepadanya. Tuhan Kan Yesus begitu. itu Muslim dengan dasar apa? Apakah karena dia berdoa kepada Bapa itu? Karena Hanya dia itu aja menghambakan diri. Karena dia menghambakan diri begitu taat kepada Tuhannya. Maka dia dalam Islam disebut Muslim. Itukah yang namanya Muslim? Begitu. Ya, berserah diri, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Yohanes 4:34. Makananku adalah melakukan setiap apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Tuh, Muslim dia berserah diri kepada apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan perintahkan. Yesus tunduk terhadap perintah itu. Berarti Tuhan Yesus saya kau samakan dengan kalian ini? Bukan. Itulah. Lah sekarang bedanya menurut Anda Yesus dengan akal pemikiran kita. Bedanya Kan Yesus dengan kami Muslim apa? Yesus lahir, kami lahir. Yesus bermukjizat. Yesus Banyak bedanya, manusia, berkuasa. kami manusia. Banyak bedanya. Apa bedanya, Ibu? Apakah Anda berkuasa? Kebiasaan Yesus sebentar belum meragukan. Kebiasaan Yesus berhari Sabat. Nah, itu karena dia orang Yahudi, manusia kan? Kebiasaan Islam berhari Jumat. Sama-sama manusia, punya syariat, yaitu beribadah pada hari di mana mereka Yang bilang dia bukan manusia siapa? Nah, bagus tuh. Manusia Yesus ini Muslim atau Kristiani? Ya, nggak Muslim, nggak Kristiani. Siapa bilang itu Nggak ada. Muslim? Ibu Karyana, Muslim itu apa? Bu, jadi cocokologi. Tanda-tanda bahwa Ya, enggak, Muslim golongan itu apa? penyembah Muslim Mekah, itu kan apa? begitu. Kan Yesus disebut Tanda-tanda sebagai bahwa orang penyembah soleh. Mekah. Kan Kalau dia orang soleh berarti dia Muslim. Ibrani 5:7 Yesus disebut orang soleh. Orang soleh itu Muslim. Muslim sudah pasti soleh, soleh sudah pasti Muslim. Gimana ini? Cocokologi. Kok cocokologi? Makanya jangan menggunakan istilah Islam. Sekarang saya tanya kepada saudari ini atau siapapun yang ada di sini, soleh itu apa? Ya. Soleh adalah Tidak ada, Yesus tidak mengenal Muslim. soleh itu apa? Yesus itu tidak pernah. Kalau bahasa daerah kami soleh itu adalah tempurung, Bang. Beda. Oh, berarti Yesus tempurung. Lah, Ibrani 5:7 Yesus tempurung gitu. Apa hubungannya? Ya itu dia, saudara kita ini mengatakan soleh itu tempurung. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus dikabulkan. Itu dalil. Mau kemana kita? Yesus soleh, ya dia Muslim. Tidak ada Yesus itu Kristiani. Kristiani itu... Anehnya, Bang Juma, anehnya ini si bunda yang bunga-bunga ini menghujat, tiba-tiba di detik yang sama kalian bilang Yesus Islam. Bingung orang jadinya.
Kita baca dalil. Di detik yang sama menghujat. Di detik yang sama kalian bilang Islam berserah diri. Saya kalian tidak akui Yesus membenarkan. soleh. Saya tidak membenarkan. Kadang-kadang kalian bilang Yesus mencuri. Kadang-kadang kalian bilang Yesus dalil. soleh. Sama Dalil kalian. Sama Bible kalian yang mengatakan hitam, sama kalian yang putih, sama kalian yang matang, sama kalian yang matang. Bible yang menyajikan itu di Al-Quran nggak ada di Bible. Yesus mengambil keledai orang tanpa izin. Aduh. Karena nggak mengerti. Saya bisa jelaskan itu. Bagaimana caranya Anda membuat kami mengerti seseorang yang mengambil barang orang tanpa boleh izin? aku jelaskan itu? Boleh, silakan. Oke. Silakan. Yesus itu punya indera keenam nih, ya. Dengarkan. Jadi kalau punya indera keenam boleh Israel, mencuri. sebentar. Di Israel ada tembok Israel. Nah, di situ saling kenal semua di tembok itu. Di tembok Israel itu Yesus bercakap-cakap dengan murid-murid di luar dari tembok itu. Lalu indera keenamnya artinya gini, nanti di sana di dalam tembok Yerusalem itu orang-orang Israel ada di situ, dia hunjuk warga yang dia sukai. Nah, itu aja Yesus punya indera keenam tahu bahwa di situ ada keledai. Orang murid-muridnya pun bingung. Tahu ya di sana ada keledai yang ada anaknya. Milik siapa? Milik orang yang soleh. Jadi kalau punya indera keenam boleh maling gitu ya? Dengarkan dulu, belum kubilang. Markus 5:30 kenapa dia Dengarkan bertanya dulu, siapa yang ya. menjamah jubahku kalau begitu? Jadi Yesus itu bukan mau pamer-pamer naik di burung Garuda atau di singa atau di apa? Dia malah dia pilih keledai yang ada anaknya. Dia pilih warga yang soleh. Bukan itu poinnya. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya menurut Ibu? Dia guru, dia Tuhan. Jadi kalau dia guru, dia Tuhan, dia boleh mencuri. Dia memberi 5.000 orang makan. Ya. Kan lucu kalau Tuhan mencuri kan aneh. Ya itu kan persikalian kan saya udah jelaskan. Sekarang definisi mencuri saya itu. Saya menjelaskan sebagai pemilik Bible yang menemani. Saya gurunya. Kalian mana gurunya? Saya gurunya. Buktinya nggak ngerti. Saya gurunya. Sekarang buktinya nggak mengerti. Sepanjang Anda sekolah, Ibu. Kami Kristen semua mengerti. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Ya udahlah. Kalau aku nih ya, aku jujur. Kalau Edis mengatakan lain-lain, itulah kalian bantah. Jadi itu, bukan. Kalian bilang dia salah mengerti. Oh ini jelas-jelas kalian salah mengerti. Jadi bukan kami itu menuduh aja. Bible yang menyatakan itu. Buktinya nih aku tanya ke kakakku, aku tanya abangku mengerti, dia kalian nggak mengerti. Karena bagaimana Anda memberikan pengertian kepada saya coba? Orang mengambil barang orang dan itu bukan mencuri. Coba. Tidak semua Yesus ke kamar mandi diatur, nggak semua begitu. Nggak ada yang bahas kamar mandi. Dijuliskan, lalu Coba. Buat saya mengerti bagaimana caranya saya paham mengambil barang orang tanpa izin yang punya itu bukan mencuri. Kalau ada keluargamu sakit, kusembuhkan, kamu pasti tunduk sama aku. Apa aku bilang pasti kamu mau. Ini kemana-mana bukan ya, nggak masuk ke pembahasan ini. Ya gitu. Yesus jelas-jelas di ayat itu Yesus memerintahkan mengambil keledai orang tanpa izin di situ. Apapun dibilang orang, itu jangankan keledai, jangankan keledai, rumah pun ku kasih. Temanya itu sangat. Itu artinya, dituliskan di Alkitab. Jangankan keledai, apapun kau kasih untuk Tuhanku, untuk guruku, ya. Lah ini masalahnya punya orang. Ini nggak minta ini sendiri. Langsung main. Kalau punya ibu, nggak ada minta di situ. Mana ada? Dia kan bilang sama murid-murid nanti di sana ada. Lalu kalau orangnya tanya apa? Kalau orangnya tanya sampaikan Tuhan yang butuh katanya. Hosana anak raja, Hosana Hosana anak raja kan gitu. Gimana? Gini aja Bu Karyana. Kalau menurut Anda itu Bu Karyana, kalau Anda itu tidak mencuri, coba tunjukkan Yesus memerintahkan izin kepada yang punya. Aja terus bagaimana supaya hancur. Aduh, nggak dengar dia bagaimana. Kalian ngumpulin gini loh, semakin kencang menghujat semakin banyak pahalanya itu kalian. Kok menghujat? Siapa yang menghujat? Kok menghujat orang datanya begitu? Loh, kalau kalian bilang Yesus tadi Islam, sekarang orang soleh, sekarang pencuri. Bible yang mengatakan Yesus menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin. Itu bukan kita yang menghujat. Bukan kami, Biblenya. Kamu bilang Yesus Muslim. Kamu bilang Yesus orang soleh. Kamu bilang Yesus mencuri. Gantian bicara dong. Pengarangnya yang kebangetan.
Pengarang kitab Anda yang Kalian kebanggaan bilang mengarang mencuri, sembarang. kalian bilang soleh. Gimana kalian mau dipegang? Bible Anda yang mengatakan Akang itu. jangan naikkan aku ya kalau kayak gini ya. Bible Anda yang mengatakan. Bentar itu. lagi mau menghujat ini si bunga-bunga ini. Bible Anda yang mengatakan itu. Aku berani ongkem ya. Kalau kalian di satu sisi kalian bilang Yesus itu Islam, sebentar kalian bilang Yesus itu mencuri. Mana standar ganda? Kalau soleh ya soleh. Yesusnya yang diceritakan oleh pengarang kitab Kalau Anda. soleh ya soleh. Jangan bilang sebentar mencuri, sebentar Muslim. Mana sih? Kami tidak punya kepentingan. Kalian Kami ini hanya, nggak konsekuen. kami hanya berdasarkan dalil. Apa Muslim itu? Muslim itu. Kadang-kadang memuji, kadang menghina. Udah hina-hina aja terus biar kita berbeda. Ya udah gini aja Bu Karyana, coba Bu Karyana buktikan kepada kita bahwa Yesus memerintahkan izin terlebih dahulu kepada yang punya. Coba. Coba buktikan. Iya. Yesus Ya, sudah ayo kita memerintahkan diskusi. izin kepada yang Boleh- punya. Ada boleh enggak? Ayo kita diskusi. Bisa nggak Kita bicara harus- nih yang Ada enggak Kalau Yesus aku menyuruh turun. izin? Bu, saya tanya Bisa dengan nggak Anda. bicara? Coba. Dengar menghujat. pertanyaan saya. Adakah Yesus memerintahkan izin kepada yang punya keledai? Ada enggak? Loh. Ini ayo kita ini yuk kita baca. Ada yuk. enggak, Bu? Enggak. Jawab aja. Ayo Ada kita enggak? baca, kita Ada. teliti. Ya Ayo kita udah. baca. Oke, baca silakan. Markus 11 atau Matius 21 Onken atau Lukas kamu di atas 19. berdua. Sugi, onken di atas berdua. Enggak, sama Bang Juma aja. Lanjut Ahi. Lanjut Oke. Ahi. Saya lagi dapat. Aku menghargai yang menghargai aku. Oke. Gitu loh. Silahkan Anda buka, Anda baca baik-baik di mana di situ Yesus memerintahkan izin Ya. kepada yang punya. Dengar dulu ya, jangan di mute. Tolong beri saya waktu baru nanti dibantah. Aku Oke. baca. Matius 21. Yesus dia di Yerusalem. Dielu-elukan artinya dia sebagai raja. Nih ya. Ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Nih, dekat Yerusalem ya, bukan di Yerusalem. Yerusalem itu ada temboknya, di situ ada warga-warga dan saling kenal satu sama lain. Sesama Kristen, di luar itu dianggap mereka adalah kafir. Oke? Ini kemana-mana. Nah, aku udah Terus baca kitab. fokus. Ya, jangan kamu bilang kafir itu. Ya udah, orang bodoh, itu bukan. perintahnya Yang ada tidak izin. beragama. Silakan dibaca. Di luar dari tembok Israel adalah kafir. Nih ya. Ini baca. apa sih? Ini Ayat orang yang 1. dibahas. Dengar dulu. Tadi aku bilang tadi, dengar dulu. Kan aku harus ada tambahan. Arti kafir udah aku jelaskan kan. Yang tidak beragama, tidak beriman, tidak mengenal Tuhan. Ini nggak Bukan bahas bodoh. kafir ini. Ini kita buktikan Nggak Yesus ada maling kata atau kafir bukan. itu Kalian. hasil curian itu Udah hasil diam dulu. curian. Bentar. Kata Ini yang kafir di kita bahas Kristen itu Yesus nggak ada. itu Ambil pernah dari Aku baca. maling Al-Quran. atau tidak, itu yang kita buktikan, Bu. Silakan, Bu. Aku baca diam dulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan Yesus, pergilah ke kampung di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya. Ini nggak indra keenam ini, oke? Tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Anak keledai itu ada di dekatnya. Oke. Lepaskanlah, dengar dulu, kan baca. Lepaskanlah keledai itu, kan Yesus perintah. Ini guru loh yang perintah. Nah, itu keledai siapa yang disuruh dilepaskan? Keledaimu. Hah? Yang orang di dalam Yerusalem, di dalam Yerusalem. Ada perintah enggak di situ? Minta izin dulu sama yang punya, ada enggak? Memang ini, aduh. Loh, kenapa saya tanya baik-baik, Bu, berdasarkan ayat Belum itu. selesai, aku baca, Ustaz. Saya hafal ayat itu, saya hafal. Ketika Yesus dan para Nggak usah, muridnya sampai di udah, Yerusalem, baca dulu, yaitu di baca dulu. Bethlehem, Yesus Baca memerintahkan dua orang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat, Tahu. dan ada anaknya di situ. Jangankan keledai, Lepaskan, semua bawa kemari. Israel di situ Kalau miliknya. ada orang bertanya, katakan Tuhan sedang membutuhkan. Jangankan keledai, semua manusia di situ milik Tuhan. Lukas 19 ayat 33. Firman yang menjadi manusia, bentar. orang yang di situ miliknya. Lukas 19 ayat 33, keledai itu ada yang punya. Baca Lukas 19:33. Coba. Aduh.
Lukas 19 ayat 33, ketika para murid melepaskan keledai itu, bertanyalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Pertanyaan yang punya keledai kepada para murid itu menunjukkan bahwa keledainya sedang dicolong. Ada yang kehilangan keledai. Ya. Ada yang kehilangan keledai. Ada yang kehilangan keledai. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Berarti orang yang diambil keledainya ini tidak tahu kalau keledainya mau dipakai Yesus. Ini artinya para murid Yesus sedang maling setelah aku baca, kayak udah begitu ngerti. itu. Sekarang dia bilang ini dia menghina Ini sekarang. Bible, ini Bible yang ngomong. Kita bicara Katanya Bible. ini belum Di kubaca. Bible itu kadang Yesus diceritakan orang baik, kadang Yesus diceritakan seperti maling. Iya, Itu kamu jadi di semakin dalam Bible. menghina semakin banyak pahalamu. Bukan itu menghina, Bu. Itu yang tertulis di dalam Semakin Bible. kamu menghujat, Kadang semakin banyak Yesus itu pahalamu. diceritakan Itu adalah- seperti orang baik, itu kadang lihat. diceritakan seperti maling, bahkan kadang diceritakan seperti anak durhaka. Aku tahu Karena jihadmu, Yesus Sugi. tidak pernah memanggil Sugi, ibunya dengan lihat sebutan ibu, jihad. Ya, tapi ya, Yesus ya. memanggil ibunya dengan sebutan Ya. perempuan, seperti memanggil Benar. seorang pelacur. Ini Bible itu menceritakan Yesus ini kadang baik, kadang seperti maling, kadang seperti anak durhaka, begitu. Silakan akhir Jumat, saya cukup dah. Ya, Ibu Karyana, diteruskan dibaca dulu Ibu. Tahu? Diteruskan dibaca. Katanya baca, giliran dibaca udah ngerti. Udah tutuplah, tidak Giliran suci, dikasih tidak pengertian suci. nggak ngerti. Tidak suci pembicaraan, tutup. Ya memang, jadi berdosa aku dibuat. Tidak ada suci. Ayo dibaca. Bagaimana? Apakah izin dulu ke orangnya atau Rupanya tidak? senang berdebat. Itu mau diskusi tadi, mau dijelaskan, nggak mau. Jujur Bu, Anda udah nggak ngerti. jujur, saya tanya nggak mau jawab Anda. Saya tanya baik-baik, adakah Yesus memerintahkan untuk izin? Kalau tidak ada, berarti maling, karena keledai itu ada yang punya. Karena kamu nggak tahu ceritanya seperti apa. Yesus itu udah tersebar di mana-mana bahwa dia bisa membuat mujizat segala macam. Enggak ada Saya hubungannya itu. Nggak ada hubungannya, nggak ada Kok nggak ada hubungannya. hubungannya? Saya Nggak ada hubungannya. sangat Keledai terharu. itu ada yang punya tidak? Bu, Kan dibilang di keledai sini, itu kan? ada yang punya enggak? Saya Bu, tanya, keledai itu ada yang punya sekarang enggak? ini, sekarang Bu, aku saya murid. tanya, keledai itu ada yang punya enggak? Ya dicuri, udah dicuri. Oke. Mantap. Ya udah, selesai. Gitu. Ya, tapi jangan kamu bilang Yesus Muslim ya, berarti Yesus Muslim pencuri. Dua-duanya Ya, sama. berarti dia Muslim yang melakukan sesuatu kehilafan. Akang hapus ini, gitu. Yesus seorang Muslim pencuri. Kalau begitu jangan disebut Yesus itu soleh. Ganti Ibrani 5 nomor 7, katakan Yesus pencuri. Gitu, Yesus Ganti dong. maling gitu ya. Lepaskan kata soleh di dalam Tadi Bible dibilang Anda. Yesus soleh. Anda yang melarang kami mengatakan dia Muslim. Tadi bilang Sekarang Muslim. tanya lembaga Bersujud, Bible Anda tahun berdoa. depan dirubah lagi Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya dan Jangan dibilang sebagai pencuri kalau udah tahu pencuri begitu. keledai doanya dikabulkan. Kenapa judul konteksmu Yesus seorang Muslim? Di sisi lain juga kamu Jelas bilang dia Yohanes Yesus 14 nomor pencuri. 31 kok dia Muslim. Ya, Jelas kok. hanyalah Saya sudah baca engkau. dalilnya tadi kok. Wahai Dia berserah yang diri berkata kepada dusta, seluruh perintah Tuhan. Iblislah bapamu jika kau berkata dusta. Memang bisa Karyadut berdusta. gantian ngomongnya. Nyerocos mulu kau. Di Taman Getsemani, Yesus sujud dan berdoa. Udah mulai dia. Dasar bego. Dah buka judulnya. Yesus Nih, seorang Muslim, memang betul itu. Saya Yesus boleh juga taruhan berserah dengan diri, orang-orang Bunda, ya. Kristen, siapapun itu, saya boleh taruhan, apapun taruhannya, membuktikan Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Kan Kalian kafir bodoh. Ada dua kelompok manusia itu. Kalau bukan Muslim kafir. Nah, apakah Yesus kafir? Tidak, Yesus bukan kafir, Yesus Muslim. Dalilnya Iya, jelas Muslim kok. berarti Muslim pencuri. Ya itu Bible Anda yang memfitnah, bukan kami. Bible Anda kok. Lukas 19:28. Sekarang Yesus itu pencuri. Mana ada Yesus di Al-Quran? Lah iya Bible Anda, makanya di Bible Anda yang mengatakan Yesus mencuri keledai. Bible Anda Anda bukan menyimpulkan kami. yang salah. Tadi sudah dijelaskan malah emosi. Yesus Ditanya tahu loh. ada keledai di sana. Bila mau aku baca nggak dibolehin. Sekarang Yesusnya ditanya loh muridnya. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ayo. Bang Juma,
Udah, lepaskan itu kata-kata. Semakin kamu harus buka room, berdakwah, harus jihad. Nggak ada itu, nggak ada. Alhamdulillah Percayalah. sudah banyak yang meninggalkan Nggak ada. menyembah Maha Harus bela Kuburan. agama, harus bela Tuhan. Nggak ada. Tuhan yang bela kita. Tuhanku yang bela aku. Kalian fitnah Yesus. Mau kalian bilang pencuri. Nah, Tuhan itu yang Bible yang membela saya, bukan saya harusnya yang membela. pengarang kitab Lukas ini mulutnya di blender. Nggak perlu Yesus karena dia dibela. sudah memfitnah Tuhan Anda. Yesus tidak perlu Penulis dibela. Bible Anda yang harus Tuhan diblender yang bela mulutnya. saya. Kalian bela Tuhan. Moderator mute dia Beda. itu. Mulutnya itu besar kali. Beda Jadi- kan? Beda. Yesusnya itu mengajak kemudian orang Yahudi untuk melakukan apa? Saya udah sendiri on cam. Saya nggak takut. Kenapa harus Karena saya takut tidak berani? pernah memfitnah. Mana Kristen di sini tadi turun kan? Gak ada yang berani. Ini bukan berani atau takut di sini. Lah itu. Bukan. Masalahnya Kau bukan di situ. Kamu udah tebal muka. Gak ada malu sudah Tebal kau. muka. Ini ada keluarga aku, ada kakakku. Kamu Dengar sudah kan? mengakui Tuhan mencuri, ya sudah. Itulah Iya, supaya ini Yesus seorang Muslim. Berarti Muslim pencuri. Apa? Coba datanya di mana Yesus karesteng. Coba mana data di Bibelmu dia karesteng? Ya iyalah, mengikuti Ya Yesus. udah. Kami Kristen mengikuti Ya, Yesus. Anda yang Kristen, tapi Yesus yang Muslim. Iya, jadi Seorang Muslim yang difitnah mencuri keledai itu mungkin, Mbak. Cocoknya mungkin di situ. ya. Iya, Ibu. Iya. Maaf Bang Juma, kakakku Iya. nggak setuju. Karena suci. Karena pembicaraan ini tidak suci. Nggak suci, nggak alkitabiah. Ya, Nanti aku setelah tunggu aku di Medan nanti. Kalau di Medan aku teriak-teriak. Ini rumah kakakku nih, karena marah dia kalau nggak suci pembicaraan. Iya. Jadi jangan Ya, kalian bilang kalian pemakan babi. Kami lebih bersih dari kalian. Nggak makan lele, nggak makan ikan. Mau di spill nggak? Kami vegetarian. Kalian makan Ya, lele, bagus, bilang bagus. kalian makan daging babi. Sementara di mulut kalian ada ikan lele, ada siput. Kami nggak pernah seumur umur saya sejak lahir nggak pernah Yang makan siput dan diperintahkan lele. itu orang Yahudi, bukan Telur kami. bebek saya tidak pernah seumur umur makan. Ada perintah Tuhan nggak untuk orang Batak untuk melakukan itu? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Lucu kalian. Ya itu perintah untuk emang Bani gampang Israel. menunjukkan itu. Itu perintah untuk Bani Israel. Yang nyamar menjadi Bani Israel itu apa namanya menurut Yesus? Sama iblis. Serigala berbulu domba. Nih, ini menyuruh perintah ini. Itu untuk Bani Israel. Ini perintah. Baca semua. Ha. Itu Bagaimana untuk Bani bertarak? Bagaimana vegetarian? Israel. Itu untuk Bani Israel. Begitu. Saya Untuk aja Bani belum baca ini. Israel. Untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia kok. Orang yang ngaku Bani Israel padahal dia bukan Bani Ini Israel. bunda, Yes. satu-satunya kedamaian pikiran. Kalian ganas terus karena makan siput, makan ini, makan itu. Kami nggak ada. Tuh, Bego. makan ayam disuntik-suntik dimakanin. Kalian lah itu. Kalau Ya. kau mengikuti itu, kau mengingkari Rasulmu, si Paulus. Kata Paulus semua halal. Kata si Paulus semua halal. Kalau kau melakukan hukum Torah, kata Yesus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Kata Paulus. Hanyalah engkau Bunda Rahma karena iblislah. Kata Paulus itu. Berarti kau Permisi ya. mengingkari. Berarti Paulus iblis. Akang permisi. Iya, jemaah iblis dia. Kau mengingkari Paulus, kabur toh. Berarti Paulus iblis. Yang dikatakan Bunda Rama berdasarkan kata Paulus, dia bilang itu iblis. Lah Paulus iblis dong kalau gitu, Bu Karyana, gimana sih? Sadar enggak ini orang nih? Serba salah dia Ustadz karena dia Advent kan. Lah Paulus itu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Nah, Aneh Bu Karyana ini. Ya ini Bang Gimana? Den, Muslim apa Kristen Bang Den? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya aneh ini siapa ini Bu Karyana ini. Jelas-jelas Bible Islam, yang Bang, menceritakan bagaimana Mau perbuatan sapa, Bang, Yesus. semua, Lah Bang. kok kita yang dituduh-tuduh gitu loh. Kita menceritakan apa yang tercatat di Bible. Jelas-jelas di situ Yesus itu memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai orang tanpa izin. Mengambil tanpa izin ya nyolong. Gitu loh. Nah kalau mereka merengkel, oh itu nggak mencuri ya, tunjukkan ini di mana ayatnya Yesus memerintahkan untuk izin.
Kan gitu seharusnya itu. Ini ndak emosi aja. Nggak didengar apa kata orang. Ten. Ya, Bang Den, apa yang mau disampaikan Bang Den? Biar saya naikin Oten lagi nanti. Bang Den. Loh. Rospika, salam, selamat malam Rospika. Rospika, selamat malam. Rospika. Pada kasus pencurian keledai ini, pengambilan keledai ini, kita fokus pada perintah Yesus saja. Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Ada izin nggak di situ? Ada indikasi untuk izin dulu ndak? Kalau ndak ya maling, mau apa ya? Mulutnya robek sampai telinga kata Bang Juma, tetap aja nggak bisa membuktikan itu bukan perbuatan maling, tetap aja itu maling. Kecuali Anda bisa menunjukkan ini loh buktinya Yesus menyuruh izin. Nah kalau benar Yesus menyuruh izin, maka kita compare dengan Lukas 19 ayat 33. Ketika para murid sedang melepaskan keledai itu, yang punya keledai bertanya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Apakah pertanyaan ini menunjukkan orang yang sudah mengizinkan keledainya diambil, atau belum tahu menahu kalau keledainya mau diambil? Gampang kok, kata Bang Baal, ya kan Bang Baal? Gampang kok. Bahasa Indonesia kok, apa susahnya? Iya, apa susahnya? Antara menstrea dan kejadiannya itu sinkron enggak? Kan gitu. Ternyata perintahnya tidak ada izin, ketika mengambil kepergok maling dia. Ditanya sama yang punya, mengapa kau melepaskan keledai itu? Coba itu buktikan aja loh. Udah ada izin selesai tuh. Kalau enggak ya mau muter kayak apa tetap aja nggak bisa membuktikan Yesus itu bukan maling. Kalau tetap nggak bisa membuktikan Yesus merintahkan izin, ya maling, mau seperti apapun tetap maling, udah. Nggak bisa itu, lari dari situ nggak bisa. Ini tema yang paling saya sukai dari dulu di zaman Facebook itu. Waduh, nonton kencang-kencang kalau ini, aduh, parah. Sampai lidahnya digituin ya, saking putus asanya, kesian. Ya bagi mereka kan Yesus ini suci tanpa dosa. Kalau kita lihat seabrek dosanya itu. Bahkan iblis saja pernah ditipu oleh Yesus. Iblis yang kata Yesus bapak segala dusta bisa ditipu oleh iblis, oleh Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 4 itu. Matius 4 ayat 10 itu. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Coba pendeta mana yang bisa menunjukkan iblis disuruh menyembah Tuhan? Mana? Kalau ndak ada, iblis pun ditipu sama Yesus. Coba tuh. Kata siapa Yesus suci? Seabrek dosanya itu. Muridnya ditipu juga. Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana ada tulisan kayak gitu? Nipu lagi. Justru saya tidak pernah menemukan di dalam Bible iblis menipu. Coba orang Kristen tunjukkan kepada saya di dalam Bible iblis menipu. Nggak ada, nggak ketemu. Bang Baal pernah ketemu iblis menipu di Bible? Wah, ini spesialis iblis tadi, tapi saya belum nemu itu, saya lagi cari-cari. Nggak ada. Justru di kitab Kejadian 3 itu ya, ketika kasus makan buah terlarang itu, yang nipu malah Tuhannya. Iblisnya nggak ada nipu di situ. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu terbuka, kamu akan seperti Allah, akan seperti Tuhan, katanya. Benar semua yang dikatakan, bahkan dikonfirmasi oleh Tuhan itu sendiri di dalam Kejadian 3 ayat 21-22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan untuk mengambil buah yang berisi tentang kehidupan yang kekal, supaya tidak hidup kekal. Nah kata Tuhan, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Hoax, nggak ada.
Ular akan makan debu, hoax nggak ada. Nipu dia, malah nipu. Tuhannya nipu, iblisnya bener di situ malah. Kan aneh. Berarti siapa ini bapak segala dusta ini? Kasihan. Kasihan Oten nih, Oten kasihan Oten. Mereka perlu dikasihani memang. Kalau kita kutip Bibelnya, dia bilang kita menghujat, lucu. Di Bibelnya seperti itu. Memang agak lain nih Kristen. Maunya Karyana itu Karyano, dibenarkan narasinya, diiakan. Ya jangan ke ini di gerejamu sana Karyano. Ya. Di gereja itu kalau di depan umat Islam itu susah untuk ditipu. Itu ada tamu disapa dulu tuh. Julius, Bang Julius. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen saudara. Iya. Silakan. Iya. Yes,